AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan saya PJ, dan di samping saya sekarang ada tamu kehormatan. Sebut saja namanya Mawar. Bersama Mang Pepep. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan Seven Summit Gunung Bandung. Dan kebetulan waktu 5 tahun ke belakang atau sekitar 2015 itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari Jelajah Gunung Bandung. Nah, terkait dengan seperti apa dan bagaimana konsep dari Seven Summit Gunung Bandung itu sendiri, kita akan bahas sesaat lagi. Nah, sebelum ke sana, saya ingin bertanya dulu nih ke Mang Pepep. Kan konsep Seven Summit, katakanlah dunia atau Indonesia itu ya, itu bukan berarti ketujuhnya itu tertinggi dari yang ada itu ya. Tapi konsep keterwakilan dari setiap gugusan. Apakah itu berlaku juga dengan Seven Summit Gunung Bandung atau seperti apa? Ya, pada dasarnya sama sih dengan di Seven Summit dunia bahkan ya. Jadi barangkali ada yang masih salah memahami Seven Summit dunia, misal yang 7 puncak dunia tertinggi dunia. Bukan tertinggi yang 8.000 mdpl, kemudian 7.000, bukan. Tapi gunung-gunung tinggi yang ia mewakili benua, itu kan kalau yang di Seven Summit dunia. Kemudian sama halnya dengan 7 puncak gunung Indonesia juga yang mewakili pulau-pulau di Indonesia kan sebetulnya. Nah, kalau Seven Summit Gunung Bandung itu 7 puncak Gunung Bandung, di samping sama dengan baik Seven Summit dunia maupun Seven Summit Indonesia, 7 puncak Gunung Bandung juga sama. Ia selain, tapi bedanya gini. Yang pertama jelas sama bahwa ia mewakili cekungan Bandung, dan jelas itu bukan gunung tertinggi pertama, kedua, ketiga, bukan. Jadi 7 puncak gunung di Bandung itu 7 puncak gunung yang mewakili cekungan Bandung dari selatan, utara, timur, dan barat. Oke. Nah, itu konsep paling sederhananya. Konsep yang lebih mendalamnya dari 7 puncak gunung Bandung ini, karena JGB kan punya semacam jargonnya kan sejarah, lanskap, budaya. Jadi 7 puncak Gunung Bandung itu juga mencakup konsep itu. Jadi di dalamnya ada konsep sejarah terutama, ada konsep budaya, ada konsep lanskap jelas itu. Kalau lanskap kan lebih ke bagaimana gunung sebagai materi, dilihat keindahannya, kemudian bentuk dan seterusnya. Nah, yang paling kental dari 7 puncak Gunung Bandung yang punyanya JGB itu yang diinisiasi tahun 2015 ya kalau nggak salah. 15. Dan kebetulan saya dengan bangga, saya salah satu di antaranya. Ekspeditor. Itu konsep utamanya Mang Unu. Mang Unu ya? Mang Unu, ketua JGB pertama, Mang Unu yang punya konsep. Beliau punya konsep tentang tatar ukur. Tatar ukur itu salah satu fase sejarah tentang Sunda, sebut saja demikian, tapi lebih cenderungnya sih ke Bandung. Bandung Raya. Bandung Raya. Mungkin di salah satu fase ada hubungannya juga dengan Priangan, saya kurang tahu dalam konteks itu. Tetapi 7 puncak Gunung Bandung ini ia mengambil fragmen sejarah di mana Bandung, Garut, Purwakarta, Sumedang kalau nggak salah itu masih berada dalam satu konsep wilayah. Pada waktu itu adalah wilayah ukur, tatar ukur. Kalau teman-teman pernah dengar istilah tatar ukur dalam salah satu perjalanan Bandung atau Jawa Barat pada umumnya, tapi spesifik ke Bandung. Nah, Seven Summit Gunung Bandung ini Mang Unu itu ngambil dari itu. Makanya kalau nanti disebutin ada beberapa gunung yang ia masuk, kok gunungnya ini di Purwakarta. Nah, itu dijelaskannya melalui pendekatan sejarah. Dan ya itu barangkali untuk menjawab pertanyaan itu. Waduh, ngomongin 7 gunung Bandung ini banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Dan saya pernah nulis sebetulnya tentang 7 puncak gunung Bandung ini. Terkait apanya itu? Terkait jurnalis sebetulnya, lebih ke perjalanan. Tapi ada yang saya percaya suatu hal tidak akan muncul kalau kalau semesta tidak merestui, bukan. Kalau bukan wayah, bukan dalam konsep, kalau dari Kang Rahmat Patanjala itu, kalau bukan wayah itu kalau bukan waktunya itu nggak akan. Nah,
ada yang aneh di perjalanan Seven Summit itu. Dulu waktu saya suka banget dengan handphone namanya Nokia Lumia. Sebentar. Si konsep yang dianut ini berarti itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh JGB ya? Untuk pertama kali oleh JGB. Dan si konsep ini pertama kali juga dicetuskannya oleh teman-teman JGB. Ya, Oke. Nah, sebentar, ini yang tadi nih. Saya nulis dan mendokumentasikan dalam bentuk video sebetulnya. Oh, ada. Foto video ada. Dulu zamannya Lumia itu Ya. dia nggak bisa sembarang dipindahin. Suatu hari karena ada software khusus namanya Zune kalau nggak salah, June. Nah, saya pindahin ke komputer dan saya pikir statusnya itu sudah dipindahkan. Kemudian beres dipindahin di format. Dan ternyata itu belum dipindahin komputer. Dan semua data video, terutama video yang paling saya sesali itu hilang dari perjalanan 7 puncak itu. Tapi di luar itu ada tim dokumentasi nggak sih? Tercecer Tercaca ya? nggak seserius. Saya terus terang karena memang Seven Summit itu serius banget. Iya. Saya sebagai ekspeditor serius banget kuliah, bahkan itu menariknya saya sambil ngajar pada waktu itu. Saya di salah satu gunung, saya masih ingat gunungnya Mandala Wangi. Pas Gunung Mandala Wangi itu ada satu kelas saya harus masuk ngajar. Saya minta izin ke Pak Hendi, ada dosen pemangkunya, Pak saya lagi di luar kota, maksudnya luar kota itu luar Bandung, ada di Nagreg. Oh iya udah nggak apa-apa, padahal saya lagi di Seven Summit itu karena memang udah dihitung, oh bisa ini 2 minggu barangkali satu kali keluar nggak masuk kelas. Dan Seven Summit ini begitu Mang Unu punya konsep, saya nggak banyak ikutan, bahkan ada beberapa usul gunung ini ternyata itu nggak masuk sama konsep Mang Unu, saya ikut aja, pokoknya dalam perumusan konsep. dalam proses ini saya emang ikut yang ini mah, dan ternyata apa yang dipilih oleh Mang Unu keren banget. Di samping keren secara konsepsi, dia keren karena tidak ada, dulu belum ada sadar kawasan. Saya salah satunya mengusulkan gunung A, B, C, dan begitu ini cagar alam. Ternyata itu nggak dipilih sama Mang Unu, dan Mang Unu punya sense Siga Gus Dur gitu, dia memikirkan suatu hal yang belum kita pikir. Gitu. Sebelum bercerita lagi bagaimana perjalanan pada saat itu, sebetulnya yang termasuk ke dalam Seven Summit Gunung Bandung itu sendiri, itu gunung mana saja dan itu diambil dari konsep apa, seperti apa itu? Oke, nah 7 gunung ini kalau dari bukan kawasannya, kalau representasi atau wakil arah mata angin itu selatan, utara, timur, barat itu terwakili. Yang paling selatan itu Gunung Masigit, negara Kanaan. Di negara Kanaan ini kenapa itu dipilih? Mang Unu dia punya pertimbangan histori, ukur apa saya lupa lagi. Tapi Gunung Masigit ini ya dijadikan salah satu kalau bahasa Sunda sih tetengger, dia tanda suatu wilayah paling selatan Bandung di masa itu. Ukur apa saya lupa lagi namanya. Nanti ada penjelasannya, bisa ditanya ke Mang Unu. Itu yang di selatan. Kemudian yang kedua itu Gunung Malabar. Itu ukur apa juga, ada nama sejarahnya, tetapi lebih spesifik. Kenapa dipilih Gunung Malabar? Malabar itu karena salah satunya memang tinggi, kemudian dia semacam sentral dari salah satu kompleks pegunungan yang besar di Bandung. Kan Malabar itu di samping nama gunung, dia nama kompleks pegunungan ya. Ya. Nah, kalau Masigit itu ya mewakili Bandung bagian selatan banget pokoknya. Kalau Malabar ini lebih ke Tenggara. Tenggara itu berarti selatan agak ke timur sedikit. Timur ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu Gunung Mandalawangi. Itu mewakili Bandung bagian timur. Ukur biru ukur biru ya kalau nggak salah. Nah itu saya lupa lagi. Tapi yang jelas itu menandai satu wilayah Bandung di masa tatar ukur. Jadi setiap gunung itu mewakili ukur apa? Ukur itu nama tempat atau tetengger atau tanda wilayah tertentu. Nah sebelum lanjut ke gunung apa lagi, kalau tidak salah wilayah ukur ini ada 9 ya.
Ada 9 dan direposisi menjadi 7 Ya, agar benar. Asal seperti itu ya. biar jadi 7, jadi Seven 7 Summit gitu. ya, oke. Nah, setelah gunung Mandalawangi, terus gunung mana lagi tuh? Setelah Gunung Mandalawangi, Mandalawangi itu Paramon tuh apa? Parakan Muncang. Parakan Muncang. Ya. Nah, itu ukur Parakan Muncang atau ukur apa saya lupa lagi, tapi yang jelas itu nama lampau Parakan Muncang. Oke. Yang ketiga Mandalawangi di Nagreg, teman-teman. Kalau ada yang belum tahu, di sana sebentar. Jadi 3 gunung ini semua memiliki histori juga. Iya. Di samping ukur, dia memiliki semacam ada setiap patilasan di 3 gunung ini, terutama Masigit, kemudian Malabar, dan terutama Mandalawangi. Mandalawangi ini kan sampai sekarang itu dijadikan gunung untuk orang-orang datang ziarah. Iya. Nah itu, tetapi secara wilayah Mandalawangi itu mewakili Bandung bagian timur. Nah setelah timur, Bandung bagian utara. Diwakili oleh Bukit Tunggul. Gunung Bukit Tunggul. Gunung Bukit Tunggul di samping, kalau nggak salah dia paling tinggi di utara ya. Paling tinggi di utara ya. Yap. Nah Bukit Tunggul juga Mang Unu punya pilihan dari sejarah Bandung saat masa Tatar Ukur ini. Saya lupa lagi namanya. Dan jadi gunung keempat, dan salah satu gunung yang dibanding yang lain kita mulai agak berat itu di gunung ini, di Bukit Tunggul. Karena kan meskipun Gunung Bandung kita naik dari 1000 sekian, tapi ke Bukit Tunggul itu relatif dibutuhkan keseriusan fisik gitu. Medan berat ya. Medan berat. Tapi sebagai informasi, kita mumpung masih di gunung yang keempat nih, di antara semua gunung ada satu gunung yang tidak bisa kita daki hanya dalam 1 hari. Semua gunung rata-rata memang semua gunung 1 hari itu. Tapi ada satu gunung yang tidak bisa kita daki 1 hari. Dan kita akhirnya bermalam. Di atas? Bermalamnya turun lagi. Oh. Itu adalah Gunung Mandalawangi. Oh iya. Karena ke Gunung Mandalawangi kita sampai tersesat. Itu gunung kecil tapi gila, 1 kali salah belok kita ternyata berakhir di hutan yang berbeda. Begitu kita keluar hutan dan bisa melihat keluar, ternyata lah itu Gunung Mandalawangi ada di seberang kita gitu. Sampai jauh. Jam menunjukkan jam 5. Kita jalan jam 7 kalau nggak salah, jam 7 pagi. Jam 5 itu kita masih di hutan. Pas begitu ketahuan ada tempat terbuka, di seberang kita ada gunung, dan begitu lihat peta, itu Gunung Mandalawangi. Kalau kita dilanjutkan ke sana itu nggak mungkin. Akhirnya kita turun lagi dan nginep. Dilanjutkan besok. Dilanjutkan besok lagi. Oke. Dan setiap gunung ya kita sudah sama-sama tahu bahwa di Gunung Bandung Raya, gunungnya itu ketinggiannya itu rata-rata 2000-an lah ya. Yap, 1800 sampai 2000. Tapi dengan hal yang sudah dilakukan, katakanlah teman-teman yang suka mendaki gunung 1 hari pulang pergi, atau bahkan yang di ekspedisi Seven Summit ini, itu terbukti bahwa walaupun kecil punya karakter sendiri gitu ya. Karakter tersendiri. Dan ya pada dasarnya semua gunung tidak bisa kita sepelekan. Perbaiki niat itu mah jelas. Gunung. Nah setelah dari Bukit Tunggul itu? Setelah Bukit Tunggul kita lanjut ke Burangrang. Nah ini yang paling menarik, yang paling berkesan buat saya secara pribadi. Di konsep 7 puncak Gunung Bandung ini kan sebetulnya naik gunungnya barangkali cuma 4-6 jam. Naik 3 jam paling lama, turun 2 jam, 5 jam. Rata-rata itu naik 2 jam kalau gunung-gunung yang relatif pendek misalnya, atau 3 jam itu seperti ke Mandalawangi. Kalau besoknya sih udah jauh lebih cepat. Jadi intensitas kita lebih intensif itu justru ketika di kaki gunung. Dan menikmati gunung di kaki gunung itu jauh lebih intim gitu. Iya, kita lebih mengenal masyarakatnya, kemudian kita bisa melihat gunung secara utuh. Kalau kita ke puncak, itu diri kita melihat suatu hal yang besar, dan ternyata kita kecil. Kalau kita di kaki gunung, kita melihat gunung secara utuh. Di dalam gunung itu ada rekaman panjang tentang bagaimana masyarakat lampau. Ada representasi atau gambaran, refleksi terutama
bagaimana masyarakat hari ini itu dengan melihat gunung. Karena kalau gunungnya terjaga berarti masyarakatnya sejahtera. Iya. Itu representasinya. Dan bagaimana masa depan peradaban dengan melihat Kondisi gunung, kondisi gunung. Nah, dari mulai Gunung Mas Sigit di negara Kanaan kan di perkebunan teh, kita bisa melihat karakteristik masyarakat. Kemudian, nah ini sebetulnya cerita banyaknya itu justru hubungan kita dengan masyarakat di kaki gunung. Apalagi di gunung yang kedua, Puncak Malabar itu bersamaan dengan ini Bandung sentris ya. Di Puncak Malabar itu kita naik gunung Malabar dapat, kemudian turun malamnya itu final Persib lawan Papua. Oh iya. Persipura. Ya, Dan yang kita juara 2015 itu. 2015 dan kita juara. Wah, itu jadi kita naik gunung di suasana naik gunung itu udah kayak suasana Agustusan. Bedanya Agustusan merah putih. Iya. Ini serba biru. Ada penalti ya? Adu penalti dan Iya. kita di Pangalengan. Itu kan di Pangalengan di rumahnya Mang Suni, salah satu aktivis anggota JGB juga. Kita nginep di sana. Setelah turun dari Malabar itu, dari mulai turun Malabar kita masuk ke jalan, orang-orang sudah hiruk pikuk ngomongin semua, berbicara tentang Persib karena malam makan final. Di Pangalengan ini kita mendapat mengalami dan menjadi bagian daripada sejarah penting di mana di saat yang bersamaan kita mendaki Gunung Bandung dan di saat yang bersamaan kita mendapatkan kado terindah, sejarah Persib menjadi juara Liga Indonesia pada waktu itu. Liga Indonesia kan ya? 2015 itu 2015 ya. Dan itu sepanjang jalan kita turun, sejak turun dari Gunung Malabar masuk ke jalan raya itu orang sudah hiruk pikuk menyiapkan pertandingan. Karena rata-rata di jalan itu udah nyiapin big screen, nonton bareng. Itu kayak persis kayak 17 Agustusan. Iya. Kalau kita habis apel. Iya. Apel pagi kan rame lomba-lomba. Nah, ini persis di waktu itu orang-orang menyiapkan, awalnya ada game dan seterusnya untuk menyambut pertandingan Persib lawan Persipura. Dan alhamdulillah kan pada waktu itu Persib juara. Adu penalti dramatis sekali dan kita menyaksikan dengan langsung Persib jadi juara. Bari turun gunung. Itu waktu ke Malabar, gunung kedua. Nah, setelah di terakhir itu kan Burangrang ya. Nah, di Burangrang itu bagaimana kondisi masyarakat atau seperti apa? Nah, kalau Burangrang sebetulnya kita tidak diizinkan untuk mendaki Gunung Burangrang. Karena pada waktu itu bersamaan dengan musim kebakaran. Oh iya. Kalau nggak salah. Kebakaran. Nah, tapi begitu ketemu dengan si Pak RW sebelum dikelola kayak sekarang. Kalau sekarang Burangrang udah dikelola oleh Karang Taruna dan ada bupernya. Nah, dulu masih ke Pak RW. Ke Pak RW parkir juga masih ala kadarnya. Iya. Nah, begitu ketemu dengan Pak RW karena nggak boleh ini karena masih habis kebakaran dan kita masih kontrol, kata Pak RW itu. Nah, kebetulan begitu ketemu Pak RW, ini mah yang dulu jadi jadi relawan juga, kita pemadam kebakaran saat beberapa bulan sebelumnya terjadi kebakaran di Burangrang dan Pak RW itu mengenali beberapa dari kita, salah satunya kebetulan saya dan Mang Dani pada waktu itu yang jadi relawannya. Jadi karena ini mah dari teman-teman JKB, ya udah tidak apa-apa, silahkan mendaki dengan syarat ada tugas sambil melakukan monitoring. Oke, luar biasa. Makanya di pendakian Gunung Malabar itu di samping Burangrang ini, di samping kita menjalankan runtuyan Seven Summit, kita juga menjalankan misi untuk monitoring pasca kebakaran di Burangrang. Dan itu 1 hari pulang pergi. 1 hari pulang pergi. Dan ini juga menarik karena kita tidurnya nggak di Legok Haji sebetulnya, tapi tidurnya itu di seberang RSJ. Di rumah dinasnya Mang Unu. Dan ini salah satu sebetulnya terus terang semua tempat yang kita gunakan untuk nginap itu menarik banget karena kita langsung berdekatan dengan masyarakat.
Nah, di sini juga salah satu tempat yang enak untuk istirahat, dan kita bisa, terutama sih karena di sini langsung ketemu dengan Mang Unu. Mang Unu juga nge-brief ulang tentang konsep Seven Summit gitu. Dan setelah itu kita langsung ke Subang. Oke. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa ekspedisi ini tanpa pulang ya. Jadi lanjut. Oh iya. Lanjut. Dari gunung, setelah selesai gunung itu nginep dulu di bawah, lanjut lagi selanjutnya, seperti itu terus ya. Itu salah satu konsepnya. Konsep yang dilakukan dalam Seven Summit ini konsepnya adalah konsep maraton. Kita nggak boleh terputus dari satu gunung ke gunung lain. Misal habis gunung kedua mau ketiga mau pulang dulu ke kota, itu nggak bisa. Kita harus stay di kaki gunung. Iya, langsung ke titik start. Titik start. Nah, setelah di Burangrang ini kita maju ke Subang, dan ini perjalanan yang cukup melelahkan di jalan. Karena jauh. Kita berputar. Bayangkan gunung selanjutnya setelah Burangrang itu adalah Gunung Sunda. Dan ini posisinya di seberang sana. Posisi gunungnya itu berdekatan. Ya, berdekatan. Ini Gunung Burangrang, ini Gunung Sunda. Ya. Tetapi akses untuk ke Gunung Sunda harus muter ya. Harus muter dulu, kita melewati Gunung Lembang, kemudian melewati Gunung Tangkuban Parahu, ke Jalan Cagak, Subang, akhirnya kita ke titik pendakian Gunung Sunda. Nah, di Gunung Sunda ini perlu diperjelas dengan serius, karena di samping gunung ini secara sejarah dia memiliki cerita yang sangat kaya gitu. Di sisi lain juga Gunung Sunda ini sampai sekarang dia memiliki status utuh, yaitu adalah sebagai cagar alam. Gunung Sunda ini cagar alam. Kemudian pertanyaan, apakah masih bisa dikunjungi? Masih bisa dikunjungi ke spot tertentu yang statusnya adalah tempat ziarah. Jadi tempat ziarah ini jadi pengecualian karena dia spot ziarah sebelum ditetapkan sebagai cagar alam, ia sudah menjadi tempat ziarah. Jadi di dalam bahasa kawasan itu salah satunya bisa disebut sebagai enclave. Enclave itu sebuah kawasan yang sebelum ditetapkan dia sudah memiliki status tersendiri. Seperti contoh, kita sedikit bahas cagar alam ya. Contoh Situ Lengkong mungkin ya. Situ Lengkong yang di Panjalu. Yap, seperti itu. Kalau yang paling dekat dengan kita itu perkebunan yang ada di tengah-tengah Gunung Masigit Karembi. Oh. Di Gunung Masigit Karembi itu ada kebun, bukan perkebunan teh gitu. Ini kebun, benar-benar kebun yang digarap oleh orang. Dia berada di tengah-tengah hutan kawasan konservasi. Taman Buru Masigit Karembi itu luasannya 15.000 kalau nggak salah. Nah. Di tengah-tengah itu ada beberapa hektar kebun aja, kebun kentang dan lain-lain. Tapi itu tidak bisa diapa-apain, dan itu secara hukum hak sah gitu, karena itu ada hak milik orang. Sebelum dia ditetapkan sebagai kawasan konservasi, di situ sudah dimiliki oleh orang tertentu. Perseorangan berarti ya? Perseorangan, itu disebut dengan enclave. Jadi sebelum ditetapkan dia sudah existingnya seperti itu. Sebagai analogi yang lain itu di Papandayan. Kalau teman-teman ke Papandayan itu menggunakan jalur belakang Cibutarua. Itu jalan itu jalan raya sepanjang Cibutarua sampai ke Kawah itu berada di kawasan cagar alam. Tapi bolehkah kita lewat sana? Boleh. Kenapa? Karena itu existing. Sepanjang kita tidak keluar dari jalur itu. Maksudnya existing itu sebelum dia ditetapkan sebagai cagar alam, jalan itu udah ada. Oke. Dengan catatan kita tidak boleh keluar dari jalan itu. Gitu ya? Kita tidak boleh keluar dari jalan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Gunung Sunda? Nah, Gunung Sunda itu masih boleh dikunjungi sepanjang pertama bukan untuk komersil, kedua tidak mengubah keutuhan kawasan, dan yang paling penting adalah mendapatkan izin. Dan kebetulan di waktu Seven Summit ini salah satu yang berizin itu adalah Gunung Sunda. Gunung Sunda kita mendapatkan izin karena kita memang mengajukan izin. Bukan Simaksi, karena Simaksi itu identiknya kan dengan tiket. Ini Simaksi dalam arti kita mengajukan proposal untuk datang ke sana untuk melakukan sebuah semacam kunjungan non komersil, karena di dalam kawasan tersebut secara hukum ada dari kawasan cagar alam, tetapi secara histori di situ
sebelum ditetapkan sebagai cagar alam sudah ada tempat untuk ziarah. Nah, istilahnya bukan blok sih sebetulnya, tetapi orang-orang di kehutanan biasanya juga menyebutnya blok-bloknya sebut blok religi. Blok religi itu sebuah blok yang memang diperuntukkan untuk kepentingan religiusitas. Religiusitas itu bukan hubungannya dengan agama, tetapi kepercayaan tertentu yang ia dijadikan tempat untuk orang-orang melakukan semacam ritual. Dan sampai sekarang Gunung Sunda itu masih dilakukan untuk itu. Masih ya. Masih. Oke, nah setelah Gunung Sunda ini, setelah Gunung Sunda itu terus terang tenaga endurance-nya teman-teman itu udah terkuras banget, terutama di jalan. Nah, pas habis Gunung Sunda, bayangin teman-teman yang terakhir ke gunung terakhir itu adalah gunung yang di Purwakarta, yaitu Gunung Parang. Dan jalannya jauh banget dari Gunung Sunda turun lagi ke Subang, habis itu ke Purwakarta, dan beruntungnya jalan Subang Purwakarta kan relatif bagus. Dari situ ke Parang itu gunung pendek tetapi gini. Ya, cukup melelahkan juga. Dan nah, ini penjelasan kenapa Gunung Parang masuk. Ini katanya Seven Summit Gunung Bandung. Kenapa ada Gunung Parang? Nah, ternyata Purwakarta di masa tatar ukur dalam konsep yang disuguhkan oleh Mangununu itu masuk ke bagian tatar ukur. Jadi kalau bicara Bandung di tempo tatar ukur itu bukan hanya berbicara tentang Bandung atau Bandung Raya di masa sekarang. Nah, di Gunung Parang ini jadi gunung terakhir. Mungkin ada banyak yang nanya, loh kok 7 puncak Gunung Bandung tapi ada Gunung Parang, yang notabene Gunung Parang itu hari ini kita kenal sebagai gunung yang berada di Kabupaten Purwakarta. Nah, kembali ke konsep Seven Summit Gunung Bandung. Seven Summit Gunung Bandung itu meliputi 3 konsep. Konsep lanskap jelas, pegunungan itu sendiri, kemudian budaya. Nah, yang penting adalah sejarah dan budaya. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, Mangununu ini yang memiliki konsep 7 puncak Gunung Bandung ini memiliki konsep sejarah yang mengambil fragmen sejarah Bandung itu di masa sejarah tatar ukur. Di mana, nah ternyata dalam konteks Mangununu ini ditulisannya begini. Ternyata Gunung Parang itu menjadi salah satu gunung yang merepresentasikan atau mewakili Bandung di masa tatar ukur sebagai ukur Curug Nagara Agung. Nah, Curug Nagara Agung ini kebetulan di dalam konteks tatar ukur ia bagian daripada Bandung hari ini, tetapi di masa itu Purwakarta itu jadi bagian daripada tatar ukur ya. Nah, kalau boleh disebutkan ulang, ini sebagai informasi buat teman-teman semua, dalam konteks tatar ukur di masa itu, kenapa 7 gunung tadi itu dipilih? Nah, dalam konteks sejarah, yang pertama Gunung Malabar itu diambil dia sebagai, dari yang pertama nih ya, biar urutannya tetap sesuai dengan urutan Seven Summit yang kita gunakan. Yang pertama adalah Gunung Masigit yang ada di negara Kanaan. Sebentar. Sebelum lanjut, Gunung Masigit ini Gunung Masigit yang di Ciwidey ya? Yap, Gunung Masigit Ciwidey. Ya, dan perlu teman-teman ketahui juga gunung di Bandung Raya itu salah satu nama terbanyak itu adalah nama Masigit. Gunung Masigit. Dan Masigit yang digunakan dalam konsep Seven Summit Gunung Bandung ini adalah Gunung Masigit yang di Ciwidey. Oh ya, jadi sebagai informasi nama Gunung Masigit itu di Bandung paling banyak, kalau nggak saya lupa lagi 12 gitu, ya, 12 kalau nggak salah. Saya tulis di buku Manusia dan Gunung, di selatan, utara, timur, barat itu semua ada, dan kebetulan yang kita ambil ini di Gunung Masigit Selatan. Yang di negara Kanaan, di Ciwidey, lewat Ciwidey. Nah, dalam konteks tatar ukur, Gunung Masigit ini mewakili ukur batu layang. Penjelasannya ada di blog JGB kalau nggak salah, boleh teman-teman lihat. Di googling juga udah banyak yang nulis Seven Summit Gunung Bandung yang berkaitan dengan Seven Summit-nya JGB. Kemudian yang kedua adalah Gunung Malabar. Nah, Gunung Malabar ini sebagai wakil daripada ukur Bandung dalam konteks tatar ukur. Kemudian setelah Malabar ada Gunung Mandalawangi yang menjadi wakil daripada ukur Pasir Panjang.
di masa Bandung masih masuk ke wilayah Tatar Ukur. Kemudian setelah Gunung Mandalawangi kita masuk ke Gunung Bukit Tunggul, di mana Gunung Bukit Tunggul ini menjadi wakil daripada Ukur Biru. Wilayah ini, Ukur itu nama wilayah, Ukur Biru. Kemudian setelah Bukit Tunggul kita masuk ke Burangrang. Nah, Burangrang ini dalam konteks Bandung di masa Tatar Ukur itu mewakili wilayah Ukur Kuripan, Gunung Burangrang. Lanjut ke Gunung Sunda. Nah, Gunung Sunda ini mewakili Tatar Ukur yang sekarang jadi Subang. Itu dalam konteks Tatar Ukur yang disampaikan oleh Mang Unu ini, dalam konsep Mang Unu ini masuk ke Ukur Aranon Sagara Herang. Sagara Herang sampai sekarang kalau nggak salah masih ada nama tempat Sagara Herang di sana ya. Nah, Gunung Sunda, dan yang terakhir adalah Gunung Parang yang hari ini kita kenal sebagai gunung yang berada di wilayah Purwakarta. Nah, dalam konteks Tatar Ukur yang disampaikan oleh Mang Unu, dia merujuk pada gunung yang mewakili Ukur Curug Nagara Agung. Yang dalam konteks Tatar Ukur itu ya masih Bandung di masa lalu. Gitu. Nah, itulah dimensi sejarah yang diangkat oleh JGB yang diterapkan dalam sebuah pendakian gunung. Dan menurut saya pribadi sih konsep ini begitu luar biasa hebat karena mengangkat kembali salah satu jejak peradaban yang lumayan maju pada saat itu. Dengan dengan pada saat pemberlakuan ukur itu konsep sendiri, konsep ukur di Bandung Raya khususnya, dan ini berkenaan juga dengan kebudayaan masyarakat di masa lampau. Untuk tim ekspeditornya itu sendiri berapa orang itu? Tim ekspeditornya 7 orang nggak salah. 7 orang. Saya sambil ngingat orangnya, saya sendiri, kemudian Mang Ali Akbar, Cemili luar biasa. Cemili PMI, pengetahuan Adi juga dia. Kemudian saya, Mang Ali, Cemili, siapa lagi? Mang Ading ini yang utama. Kemudian ada Mang Mbok itu awalnya dia nggak niat untuk jadi bagian dari Seven Summit, tetapi karena di Gunung 1 ikut, Gunung 2 ikut, 3 ikut, akhirnya, kenapa enggak semua aja? Akhirnya dia full jadi tim inti Mang Mbok ini. Saya, Cemili, Mang Ali, Mang Ading, Mang Mbok, kemudian ditambah Teh Teh Yunita. Nah, ini yang utama. Iya. Ini yang utama. Kemudian masuk Teh Eji. Dia Teh Eji ikut mulai di Gunung Mandalawangi sampai akhir ya. Yap. Jadi secara Seven Summit dia nggak ikut secara keseluruhan, tetapi dia ikut di 5 gunung. Oke. Oh iya, betul, 5 gunung. Kurang lebihnya seperti itu untuk Seven Summit Gunung Bandung yang dilakukan oleh teman-teman JGB, dan di di prakarsa yang dicetuskan juga oleh teman-teman JGB konsep Seven Summit Gunung Bandung ini, khususnya oleh Mang Unu. Yep. Dan ini menjadi tonggak sejarah sebenarnya untuk konsep Seven Summit Bandung, dan baru pertama kali dilakukan, dan itu sampai sekarang masih belum ada yang melakukannya lagi secara konsep yang sama dan teknis yang sama gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk Seven Summit Gunung Bandung. Nah, barangkali dari Mang Pepe ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Iya, kesannya sama sih seperti itu. Kalau kita kan tahu di dunia, teman-teman pejalan barangkali tahu ada yang karena ini difilmkan juga yang Camino de Compostela itu, yang dia melakukan perjalanan ratusan kilometer kalau nggak salah berbulan-bulan. Nah, saya tuh berpikir Seven Summit Gunung Bandung itu bisa semacam tidak perlu sama dengan situ. Justru kita punya yang khas di Bandung dengan kebudayaan dan kekhasan lanskap Bandung yang kita punya daya tarik yang menurut saya jauh lebih punya kekhasan sendiri yang jauh lebih menarik untuk kita masyarakat Bandung. Dan di zaman sekarang
terutama saya punya banyak teman-teman di Jakarta dan Bandung itu jadi pilihan utama kalau weekend ingin mendaki gunung, tapi bisa dilakukan dalam tempo 1 hari dan itu cocok banget gitu. Tetapi di saat yang sama kalau kita punya waktu misal 2 minggu, karena kalau nggak salah kita dulu habis 2 minggu ini 14 hari untuk 7 puncak gunung ini, kalau nggak salah lebih cepat. Nah, ini bisa semacam long trip bagi teman-teman yang menyukai pendakian di saat yang sama menyukai kedekatan keintiman dengan masyarakat, di saat yang sama juga mencintai sejarah. Nah, 7 puncak gunung yang ditawarkan oleh JGB ini itu menawarkan 3 konsep itu. Jadi kita bisa mendaki gunung dalam waktu yang lama, 2 minggu, satu gunung kita daki secara maraton tanpa ada jeda pulang dulu ke rumah, dan kita bisa menikmati sejarah Bandung di masa lampau, begitupun dengan kebudayaannya. Dan Seven Summit ini menurut saya itu yang memiliki nilai lebihnya. Ya, dan saat melakukan Seven Summit ini ada perasaan kita ada di dimensi lain ya. Ya, benar. Karena bayangin, Bandung itu sebetulnya saya lebih suka menyebutnya bukan cekungan, Bang PJ, tapi semacam cawan raksasa, mega cawan. Karena kan kalau cekungan itu datar, flat, kemudian ada legok gitu ya. Nah, kalau Bandung ini cawan raksasa. Iya, cawan raksasa. Dia sebuah cekungan yang cekungan itu terbentuk karena adanya dinding-dinding gunung. Nah, peradaban Bandung di zaman dulu tentu kalau saat Bandung masih Danau Purba itu sudah ada manusia, itu dipastikan kan peradaban ada di sekitar gunung-gunung gitu. Nah, bekas Danau Purba Bandung itu hari ini kan sudah menjadi kota. Hiruk-pikuk kota dengan segala macam persoalannya itu ada tepat di Danau Bandung Purba itu. Nah, kita mendaki gunung 7 puncak gunung ini selama 2 minggu itu seolah-olah keluar dari kebudayaan kita hari ini gitu. Keluar dari hiruk-pikuk kota, dan kita selama 2 minggu berada di kaki-kaki gunung menikmati bagaimana kehidupan masyarakat yang masih meskipun di dalam konteks tertentu teknologi sudah masuk, tetapi lebih silent gitu, lebih hening di menjauh dari keramaian kota. Dan itu yang saya rasakan dapat banget. Meskipun tentu saja sejarah yang kita rasakan di kaki gunung ini bukan hanya sejarah Sunda lama, bukan. Bahkan sejarah kolonial pun bisa kita rasakan. Bisa di Gunung Mas Sigit itu ya. Gunung Mas Sigit, bagaimana kemegahan Hindia Belanda dulu mengeruk sumber daya alam kita, tetapi dia juga meninggalkan warisan budaya Hindia Belanda. Dan pada saat itu kalau nggak salah di Gunung Mas Sigit juga kondisinya masih boleh dibilang secara teknologi itu masih kurang di sana ya. Banget, bahkan kalau nggak salah listrik itu dia dijadwal karena pakai mikrohidro. Aksesnya untuk menuju Gunung Mas Sigit aja itu gila-gilaan. Kita harus menggunakan motor yang siap dengan resiko. Saya ingat waktu itu juga waktu sebelum pelaksanaan Seven Summit ini kan sempat survei dulu ke sana, dan saya ikut waktu itu, dan itu luar biasa jalannya. Keren banget, kerennya dalam arti ya diperlukan niat yang serius lah untuk masuk ke sana. Dan kampung terakhirnya yang jadi kaki gunung Mas Sigit ini benar-benar ada di lembahan, dan kalau kita udah di sana itu kita nggak dengar lagi kendaraan, dalam arti kendaraan bising seperti halnya kita di kota gitu. Itu Mas Sigit, dan menurut saya Mas Sigit salah satu gunung yang sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Meskipun dia ada di antara perkebunan, relatif masih terjaga. Dan di Gunung Mas Sigit ini pula saya mendapat kedekatan dengan masyarakat, karena saya masih ingat persis datang ke situ tuh malam, dan gak lama itu langsung tengah malam bahkan langsung subuh, dan saya ikut sholat di salah satu tajud masjid, dan ternyata orang yang jadi imam itu mohon maaf dia kakinya cuma satu, dan dari situ anjay gitu, menampar kita semua ya. Ini orang dengan begitu keterbatasan, tapi dia datang ke
masjid, ke Masigit gitu. Iya. Nah, salah satu filosofi kenapa Gunung Masigit itu jadi gunung terbanyak di Bandung menurut saya itu agar kita ingat sholat gitu. Iya, dan segala kesederhanaan hidupnya ya. Yap, yang ada di kaki Gunung Masigit. Saya lupa lagi nama kampungnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Yap. Untuk Seven Summit Gunung Bandung. Eh, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk hal-hal lain seputar Gunung Bandung secara umum nanti kita bahas di episode selanjutnya, bisa bersama Mang Pepep dan teman-teman Yap. DGB khususnya, dan juga teman-teman Gunung Institute. Sampai berjumpa kembali. Ada tambah lagi? Kalau ada salah kata yang mau bisa dikoreksi, silakan koreksi di komentar. Kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab juga di komentar, silakan ajukan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Selamat beraktivitas kembali, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Bye. Audio Jungle.